Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kita atas kehadirat Allah yang mana kita semua masih diberi kesehatan dan keselamatan. Dan tak lupa pula sholawat beriringan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di kemudian hari kelak. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Handus Mapilindo. Dan kemudian, perkenalkan nama saya Zahratun Wardah dengan NPM 22051020, Prodi Pendidikan Matematika 1A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi konsep landasan pendidikan pada kurikulum MBKM di Indonesia. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos, keluarga atau rumah tangga, dan nomos, hukum atau peraturan yang berlaku. Sehingga ekonomi adalah beragam aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Landasan ekonomi pendidikan. Landasan ekonomi adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi produksi, efisiensi, dan efektivitas biaya dalam pendidikan. Peran ekonomi dalam pendidikan. Pertama, pemenuhan kebutuhan pendidikan yang tak dapat dibuat sendiri. Yang kedua, membiayai semua perlengkapan, seperti buku, pena, penghapus, spidol, dan lain sebagainya. Semua peralatan dalam pendidikan itu membutuhkan biaya. Yang ketiga, mengembangkan individu yang berperilaku ekonomi, yaitu bagaimana menciptakan modal yang sekecil-kecilnya sehingga mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Perilaku ekonomi yang dimiliki manusia juga bisa membuat dia memilih apakah suatu barang itu bermanfaat dan memiliki untung ruginya padanya. Nah, yang keempat, memenuhi kebutuhan dasar para personalia pendidikan. Kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Semua itu membutuhkan biaya untuk membelinya. Yang kelima, meningkatkan motivasi kerja. Seseorang akan semakin termotivasi ketika dia mendapatkan upah yang layak dan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Yang keenam, meningkatkan gairah kerja para personalia pendidikan. Ketika kita mendapatkan gaji yang sesuai dengan apa yang kita lakukan, maka semangat kerja kita akan semakin meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu MBKM. Nah, MBKM adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Program MBKM ini diluncurkan pertama kali pada awal tahun 2020 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, ada pun beberapa program MBKM yang disediakan, yaitu yang pertama, program Bangkit. Di sini menyediakan lowongan kerja untuk lulusan. Selanjutnya, dengan mengikuti kegiatan ini, keterampilan kita dimiliki dan kita sudah siap untuk bekerja. Dan selanjutnya, kita juga akan mendapatkan konversi sebanyak 20 SKS. Nah, adapun program yang kedua adalah Indonesia International Student Mobility Awards atau yang disebut dengan ISMA. Nah, di sini keunggulan dan benefit yang kita dapatkan ketika kita mengikuti program ini adalah biaya pendaftaran dan SPP ditanggung oleh Kemendikbud, serta kita juga mendapatkan asuransi kesehatan dan biaya hidup bulanan kita terjamin, serta kita mendapatkan tiket pesawat gratis untuk pergi ke universitas yang kita tuju. Kampus mengajar. Nah, di sini program ini dapat diikuti oleh mahasiswa karena kita akan mendapatkan uang saku per bulan dan juga kita akan mendapatkan sertifikat dari Kemendikbud serta kita juga mendapatkan konversi sebanyak 12 SKS. Adapun program yang keempat adalah Studi Independen Gerilya Kementerian ESDM. Nah, program lainnya yang ditawarkan oleh MBKM adalah Membangun Desa atau KKN tematik. Nah, di sini program ini dapat berlangsung selama 2-3 bulan. Dan konversi dari program ini adalah sebanyak 20 SKS dan kita juga akan mendapatkan sertifikat langsung dari Kemendikbud.
Nah, program selanjutnya adalah Pejuang Muda Kampus Merdeka. Pejuang Muda merupakan laboratorium sosial bagi para mahasiswa mengaplikasikan ilmu dan pengetahuannya untuk memberi dampak sosial secara konkret. Mahasiswa diwajibkan untuk belajar dari warga sekaligus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan tokoh setempat. Adapun selanjutnya, program yang paling diminati oleh MBKM ini adalah pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, di sini mahasiswa berkesempatan untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dari PT asal kita. Dan selanjutnya, keuntungannya adalah kita mendapatkan konversi sebanyak 20 SKS dan kita juga mendapatkan biaya hidup dari pemerintah serta tiket pesawat gratis dan transportasi kita selama di sana juga gratis. Dan kita juga berkesempatan untuk belajar di pulau kita. Nah, selanjutnya adalah proyek kemanusiaan. Proyek kemanusiaan merupakan program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengembangkan kegiatan kemanusiaan secara mandiri, yang dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kemanusiaan. Nah, program selanjutnya dari MBKM ini adalah riset atau penelitian. Nah, manfaatnya di sini untuk meningkatkan kemampuan meneliti mahasiswa, serta kita juga bisa mendapatkan konversi sebanyak 20 SKS dan mendapatkan sertifikat dari pemerintah. Program selanjutnya dari MBKM adalah wirausaha. Nah, Wirausaha Merdeka ini adalah program dari Kampus Merdeka yang baru saja dirilis pada 15 Juli 2022. Program ini dibentuk oleh Kemendikbudristek untuk memberikan kesempatan bagi para mahasiswa menjadi calon wirausahawan dengan mendorong peningkatan pengalaman wirausaha dan kemampuan daya kerja. Nah, program selanjutnya yang bisa diikuti dari MBKM ini adalah studi independen. Nah, di sini untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Namun, tenang saja, di sini tetap diakui sebagai bagian dari perkuliahan. Program dari MBKM selanjutnya adalah magang. Nah, di sini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Mahasiswa yang lolos seleksi program ini diberi sertifikat dan setiap bulan selama magang mendapatkan upah resmi dari Kemendikbudristek sebesar 2,8 juta rupiah. Sangat menarik bukan? Nah, selanjutnya manfaat mengikuti program MBKM secara keseluruhan. Yang pertama, kita mendapatkan konversi 20 SKS. Sehingga kita tidak perlu mengikuti perkuliahan selama 1 semester. Nah, manfaat yang kedua adalah mendapatkan bantuan UKT sebesar 2,4 juta rupiah. Hal ini akan sedikit membantu para mahasiswa dalam ekonominya karena di sini kita mendapatkan bantuan UKT yang lumayan banyak. Manfaat selanjutnya adalah mendapatkan biaya hidup dan lainnya sesuai ketentuan Dikti. Sama seperti bantuan UKT tadi, di sini kita juga mendapatkan biaya hidup. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk memikirkan kita mau memenuhi kebutuhan seperti apa ke depannya karena ekonomi yang terbatas. Nah, manfaat yang terakhir adalah mendapatkan sertifikat MBKM Dikti. Demikian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.